21 Juli 2022. Hari itu merupakan salah satu hari yang paling istimewa dalam hidupku. Setelah sekian lama, akhirnya aku dapat pulang ke kampung halamanku yang sempat tertunda dikarenakan pandemi COVID-19. Pagi harinya, aku bergegas bersiap-siap untuk segera berangkat ke pelabuhan di Surabaya. Mengapa sih ke pelabuhan? Ya, karena kali ini aku akan pergi dengan menaiki kapal. Ini adalah pengalamanku naik kapal untuk yang pertama kalinya. Setelah aku bersiap-siap, aku menaiki mobil dan berangkat ke Surabaya. Di sepanjang jalan, aku menikmati pemandangan yang ada dan melewati beberapa kota-kota di Jawa Timur, menyusuri lorong-lorong waktu dan bumi Nusantara. Tak terasa waktu telah berlalu. Akhirnya, aku tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Aku segera mengantri untuk validasi tiket dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperlukan. Setelah semuanya selesai, aku masuk ke dalam ruang tunggu kapal, menunggu sembari bermain handphone, bersuah foto, dan berbincang-bincang dengan keluarga. Mama, kira-kira berapa lama lagi kita akan menempuh perjalanan menuju Makassar? Sekitar 32 jam. Lama juga ya ternyata, lebih dari 1 hari. Tidak lama kemudian, panggilan untuk segera menaiki kapal pun tiba. Aku berjalan menyusuri lorong yang cukup panjang dengan rasa gelisah namun bersemangat. Bagaimana tidak, ini adalah pengalamanku naik kapal untuk yang pertama kalinya. Segera, aku masuk ke dalam kapal dan mencari tempat tidur yang akan kutempati selama sekitar 32 jam nanti. Selama berada di dalam kapal, aku tak banyak melakukan aktivitas, hanya tidur, makan, mandi, berjalan-jalan di sepanjang dek kapal, dan kegiatan-kegiatan lain layaknya seperti sedang di rumah. Kadangkala jika merasa bosan, aku memakan snack yang aku bawa dari rumah. Ada wafer, biskuit, dan tak lupa juga ada kacang atom. Sesekali juga aku naik ke bagian paling atas kapal untuk menikmati pemandangan laut yang begitu indah. Lautan biru itu seolah menatapku dalam hening. Tak lupa juga aku mengambil beberapa foto yang dapat digunakan sebagai wallpaper. Esok harinya sekitar pukul 11 malam waktu setempat, aku tiba di Pelabuhan Nusantara, Makassar. Kapal bersandar perlahan-lahan agar mendapatkan posisi yang sempurna untuk penumpang dapat turun. Aku pun akhirnya berlabuh di Pulau Sulawesi. Halo Sulawesi, lama tidak bertemu, ucapku dalam hati sembari turun dari kapal. Tak terasa perjalanan yang begitu panjang. Aku segera keluar dari area pelabuhan dan menunggu jemputan. Setelah itu, aku pun melanjutkan perjalananku ke Tanah Toraja selama hampir 7 jam. Ya, perjalananku belum selesai sampai di sini. Sungguh perjalanan yang begitu melelahkan. Pukul 1 pagi, aku melanjutkan perjalananku ke Toraja dengan menaiki sebuah mobil. Di sepanjang jalan, aku melihat suasana kota Makassar di malam hari. Aku memandangi daun-daun pepohonan yang berjoget di terpa angin melalui jendela mobil. Aku menatap jendela mobil dengan rasa mengantuk. Tak terasa, aku pun tertidur pulas. Pagi hari, akhirnya aku tiba di Tanah Toraja. Aku bertemu dengan seluruh keluarga dan sanak saudara di sana. Hai, apa kabar? Sudah lama ya tidak berjumpa. Halo kak, kabarku baik. Sudah lama ya tak bertemu. Tiba-tiba, tante datang menghampiriku dan berkata, "Itu sudah ada kamar yang tante siapkan untuk kamu tidur. Ayo masukkan barang-barangmu ke dalam." "Iya tante, terima kasih banyak." Seminggu setelahnya, hari yang dinanti pun tiba. Aku bangun dari tempat tidur dan memandang keluar melalui jendela kamar. Aku melihat matahari yang baru saja juga terbangun dari tidur malam yang panjang. Ya, pagi itu udara terasa sangat dingin. Tak heran karena rumah keluargaku di sini berada di dataran tinggi. Suhu di sana pun rata-rata 19 derajat
hingga 29 derajat Celcius. Bergegas, aku menuju ke dapur dan meminum secangkir teh panas buatan Mama. "Terima kasih, Mama," ucapku sembari minum teh panas itu. Sungguh perpaduan yang sempurna antara udara dingin dan teh panas. Setelah minum teh, aku segera bersiap-siap untuk pergi menuju lokasi acaranya. "Oke, semuanya sudah siap. Let's go, kita berangkat," ucapku sambil sedikit bergaya di depan cermin. Entah apa yang membuatku begitu bersemangat di hari itu. Namun, sesuatu yang tak disangka pun terjadi. Saat aku hendak berangkat, tiba-tiba Papa menghampiriku dan berkata, "Mobil yang seharusnya mengantar kamu ke lokasi sudah berangkat duluan." Sontak, aku merasa bingung dan panik. Mengapa hal ini dapat terjadi? Tiba-tiba, salah satu sepupuku datang menghampiriku juga. Ayo, aku antar duluan. Aku pun merasa senang akhirnya mendapat solusi juga. Di sepanjang perjalanan, aku melihat pemandangan kota Makale yang begitu indah dengan hamparan sawah dan tebing-tebingnya yang tinggi. Sebuah perjalanan yang singkat, namun seru. Berselang lama, akhirnya aku tiba di lokasi. Betapa terkejutnya aku karena melihat banyaknya orang yang datang. Mencari orang yang dikenal pun bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Aku bertemu sanak saudara yang sudah lama tak berjumpa. Rasanya senang dan terharu. Aku menyaksikan dan mengikuti acara ini dengan baik. Acara ini disebut Mangrara Banua, yang artinya syukuran rumah dan merupakan suatu kebiasaan masyarakat Toraja setelah menyelesaikan pembangunan rumah adat sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan. Acara ini dikemas dalam bentuk upacara adat yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan seperti mengarak dan mengorbankan babi dan kerbau sebagai hewan kurban, ibadah syukur, makan bersama, dan kegiatan lainnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Suasana mulai sepi dan orang-orang kembali ke rumahnya masing-masing. Setelah semuanya selesai, aku pun pulang ke rumah keluargaku. Keesokan harinya, aku berencana untuk pergi ke beberapa destinasi wisata di Tanah Toraja. Mulai dari destinasi terkenal seperti Patung Yesus Memberkati yang digadang-gadang sebagai patung Yesus tertinggi di dunia, mengalahkan patung Christ the Redeemer yang berada di Rio de Janeiro, Brasil. Aku pun tak lupa pergi ke objek wisata Ketek Kesu, tempat yang dapat dijadikan spot foto keren dan unik di Toraja. Sungguh pengalaman yang tak akan pernah kulupakan. Mari kita jaga dan lestarikan budaya serta adat istiadat di Indonesia, khususnya yang ada di Tanah Toraja. Tanah Toraja menyimpan berbagai keragaman budaya, adat istiadat, dan pesona alamnya yang indah dan unik. Terima kasih Toraja, sampai bertemu lagi.